pada zaman sekarang apakah PL ini masih berlaku gitu Kak? Soalnya kan ada beberapa yang nggak berlaku lagi di zaman perjanjian baru gitu, seperti tentang hal yang haram dan halal itu kan. Pada perjanjian baru kan itu sudah beda lagi gitu. Itu aja Kak. Di perjanjian lama ada nggak yang berlaku di perjanjian baru? Ada. Mau tanya. Shalom Kak. Mau nanya sama seperti itulah tadi Kak. Kalau yang cerai itu Kak. Apa yang mau ditanya? Seperti Rasul Paulus mengatakan kalau tidak tahan dengan dalam hal itu lebih baik menikah. Terus kalau menikah baru, adakah itu dianggap dosa Kak berzina sebab istri itu masih hidup lagi yang diceraikan tuh? Kan Rasul Paulus berkata kalau mereka bercerai, biarlah mereka berdamai. Kalau mereka berdamai bisa menikah lagi nggak? Bisa. Oke Kak, mengerti. Ada lagi mau ditanya? Itu saja Kak. Shalom. Oke. Jadi orientasinya di situ agar tidak berdosa ya teman-teman. Silakan siapa ini namanya? Lupa lagi saya. Baik, sebelumnya Kak, izinkan saya bertanya. Seperti yang kita ketahui, banyak manusia yang mengalami pertobatan, terus mereka melakukan dosa berkali-kali gitu Kak. Apakah itu masih ada pengampunan Kak? Masih ada selama mau bertobat. Itu aja. Oke. Satu lagi Kak, pertanyaan. Apa perbedaan pengajaran Ortodoks, Kristen, Protestan, dan juga Katolik? Itu aja Kak. Kalau pengajaran gereja Ortodoks itu didasarkan pada 2 dasar, yaitu tradisi suci dan kitab suci. Kalau iman Katolik itu dari 3, tradisi suci, kitab suci, magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya 1, kitab suci. Gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Shalom. Oke, ya. Shalom. Berdamai dengan siapa Elia? Berdamai dengan pasangannya. Bentar ya, 1 Korintus 7 ayat 10. Yang berikutnya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, Rasul Paulus bilang jangan bercerai, tetapi di ayat berikutnya dikatakan, tapi kalau bercerai, harusnya jangan bercerai gitu loh, nggak boleh bercerai. Tapi kalau bercerai, gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi Rasul Paulus ini bilang, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, memang nggak boleh cerai. Tetapi kalau bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Ya. Kepada orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersamakan seorang yang tidak beriman laki-laki dan mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ya, jadi
Tuhan memang membenci perceraian. Tuhan tuh nggak suka perceraian. Tapi kalau bercerai, nah dikasih tuh solusinya di Alkitab. Sama seperti Tuhan tuh nggak suka kita tuh berzina gitu loh. Tuhan tuh nggak suka itu kita itu berbohong. Tapi kalau kita berbohong, kalau kita berzina, apa yang boleh kita lakukan? Lakukanlah ini, gitu kan. Jadi ada problem, ada solusi, ada masalah, ada solusi, ada masalah, ada solusi. Gitu. Jika kamu diceraikan atau diceraikan, yang penting tidak empat dan tidak anak kecil ya. Yang penting itunya yang penting. Jangan anak kecil, tidak boleh empat. Satu saja yang jelas statusnya. Silakan SS. Itu aja bilang Shalom Kak Elia. Silakan Pak. Saya ingin bertanya tentang PL dan PB nih Kak. Pada zaman sekarang apakah PL ini masih berlaku gitu Kak? Soalnya kan ada beberapa yang nggak berlaku lagi di zaman perjanjian baru gitu, seperti tentang hal yang haram dan halal itu kan. Pada perjanjian baru kan itu sudah beda lagi gitu. Itu aja Kak. Di perjanjian lama ada nggak yang berlaku di perjanjian baru? Ada. Perjanjian lama itu terdiri dari tiga hukum. Ada moral, ada seremonial, ada sipil. Seremonial sipil sudah selesai digenapi dalam Yesus. Moral tetap berlaku, bahkan moralnya lebih tinggi. Gitu. Kasih gitu. Kalau di perjanjian lama sih jangan ini. Di perjanjian baru kasih. Kasih itu luas banget. Karena Allah sendiri adalah kasih. Gitu. Gitu ya. Dalam Lukas itu gimana ya, hukum Taurat berlaku pada zaman munculnya Yohanes, itu apa artinya Kak? Hukum Taurat dan nubuatan para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes. Artinya apa? Hukum Taurat itu sudah berakhirnya tuh ya udah sampai Yesus saja. Karena hukum Taurat itu adalah pengantar, penuntun menuju iman. Kan dalam Galatia 3 dikatakan hukum Taurat itu adalah penuntun untuk iman yang akan datang. Dan ketika iman itu dan kini iman itu telah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Tuhan Yesus sudah datang. Hukum Taurat penuntun. Yesus sudah datang, yang dituntun itu sudah datang. Maka ketika Yesus sudah datang, penuntun kita tidak kita pakai lagi. Paham? Karena hukum Taurat itu penuntun. Jadi kalau zaman sekarang inilah, di kehidupan sekarang hukum Taurat ini masih tetap berlaku gitu Kak? Tidak berlaku. Tidak. Karena itu penuntun. Yang dituntun sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Kan itu kata Rasul Paulus. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Bentar ya, kita lihat ini ayatnya ya. Bentar ya. Ya, hukum Taurat itu janji. Nih, Galatia 3 ayat 22 dan berikutnya. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sampai iman itu telah dinyatakan, kita dikurung dalam Taurat. Berarti ketika iman itu sudah dinyatakan,
kita tidak lagi dalam Taurat. Makanya ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita tidak lagi di dalam pengawasan hukum Taurat. Jadi apakah hukum Taurat berlaku lagi? Tidak. Gitu. Galatia 3 ayat 22 sampai 25. Gitu ya. Berarti Kak, yang di dalam hukum Taurat yang 10 perintah Allah itu kan banyak gitu kan, jangan berzina, jangan membunuh, mencuri. Terus perintah hormatilah ayah dan ibumu itu nggak berlaku gitu sekarang. Emang itu hukum Taurat? Emang kamu pikir 10 hukum itu hukum Taurat? Ya, iya Kak, ya. Itu bukan Taurat, itu bukan Taurat. 10 hukum itu adalah dasatita. Itu bukan hukum Taurat. Jadi itu bukan hukum Taurat ya Kak? Bukan. Hukum Taurat itu yang 613 misvot. Oke, ya Kak, makasih ya atas jawabannya. Oke.